Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina maulana wa qurrati 'ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hamdirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Berbahagia hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad pagi yang cerah ini. Semoga semua yang hadir diberi Allah kesehatan zahir maupun batin, diberikan semangat selalu untuk menuntut ilmu, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika hari ini banyak terjadi musibah di sana sini. Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk ta'lim dan melaksanakan ibadah-ibadah dan amal kebaikan yang lainnya. Semoga Allah senantiasa berkenan menerima amal ibadah kita semuanya dan berikan kita istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa birahmatullah. Tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini yakni adalah menggapai keberkahan harta. Mungkin kami tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah dikenalkan tadi. Kami tidak asing mungkin barangkali karena sudah pernah muncul di kajian kita di Kultum yang lalu ya. Hadirin rahimakumullah. Kita mulai dari sini tentang kisah pilu sebuah negeri ya. Dalam surat Saba surat ke-34 ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Hadirin, dalam ayat ini Allah menggambarkan betapa indahnya, betapa luar biasanya negeri Saba ini. Ini adalah ayat yang menggambarkan suasana negeri Saba sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah gambaran negeri Saba sebelum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana negerinya sangat makmur. Bahkan saking makmurnya, saking mudahnya mendapatkan rizki di sana, orang kalau mau panen kebun di kebunnya, itu para ulama menceritakan dalam tafsirnya itu, kalau orang mau panen kebunnya di kaum Saba saat itu, tidak perlu metik buahnya Pak, tidak perlu metik buahnya, cukup masuk ke kebun itu dengan menaruh keranjang di atas kepalanya. Jadi keranjang di atas kepala, jalan saja Bu masuk kebun itu sepenuh dengan buah. Saking banyaknya buah-buahan.
saking hebatnya, saking makmurnya saat itu. Jadi begitu makmurnya kaum Sabak saat itu, negeri Sabak saat itu. Namun apa yang terjadi kemudian? Allah menghancurkan mereka karena kekufurannya. Hadir rahmatullah, ayat ini harapan kami menjadi renungan kita. Negeri kita ini negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo. Apa enggak tumbuh di sini? Tongkat kayu jadi tanaman. Apa yang enggak tumbuh, Pak? Sembarang saged, Pak. Jenengan nguncal nih napa? Bijinya rambutan mawon, sembarangan mawon, cokol sampun, Pak. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ternyata di tanah yang negeri yang begitu menjadi rebutan negara-negara yang lain, bahkan karena saking hebatnya, saking makmurnya, ternyata makanan jadi mahal. Beras harganya naik lagi Bu ya. Belum lagi hasil-hasil yang lain. Padahal sebenarnya sangat mudah di sini dapatkan. Hadirin, jangan-jangan potret negeri Sabak, jangan-jangan pelan-pelan kita mengikutinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya dalam kajian ini, apa tujuan kita? Kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan menjaga keberkahan negeri kita ini, khususnya adalah keberkahan dari harta kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kita kehidupan yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri soleh solihah, hidupnya penuh berkah, dan meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadir rahmatullah, saya mengambil catatan dari BMKG, Pak, bahwasannya pada tanggal 22 Januari ada publikasi di situ. BMKG mencatat sudah terjadi 726 kali gempa bumi. Padahal tanggalnya masih tanggal 20-an, Pak. 726 kali. Yang merasakan gempa mboten di sini? Tidak merasakan ya? Alhamdulillah. Saya pas waktu posisi di Sidoarjo, Pak, pas sedang ngobrol dengan tamu di rumah itu, merasakan gempa saat itu. Jadi sekitar akhir tahun yang lalu. Alhamdulillah masih di sini, karena tidak begitu besar. Artinya bahwasanya ternyata gempa ini cukup besar, cukup tinggi intensitasnya di negeri kita ini. Gempa adalah salah satu bagian dari cara Allah menghukum umat terdahulu. Yang bisa cek di surat Al-A'raf ayat 74 sampai 78. Di sana Allah menggambarkan betapa gempa bumi itu didatangkan kepada kaumnya Nabi Soleh saat itu, kaum Samud, karena kekufuran mereka. Hadir rahmatullah, hari ini gempa sekian banyaknya di negeri kita ini. Bahkan kalau seluruh dunia, konon sudah setiap 5 menit ada gempa, Pak. Apa yang terjadi ini? Apakah Allah semakin murka dengan kita? Wallahu alam. Tapi mari kita koreksi diri kita. Dulu kaum Sabak juga awalnya makmur, pelan-pelan jadi tidak karu-karuan. Maka jadikan ini peringatan buat kita semuanya. Hadir rahmatullah, kalau 726 kali dalam kurang lebih 20-an hari, maka berarti dalam waktu satu hari itu tidak kurang dari 36 kali gempa, Pak. Atau dihitung jam, berarti setiap jam kurang lebih 1 sampai 2 kali gempa. Kira-kira ini banyak apa sedikit, Bu? Banyak ya. Kalau gempa ini terus-terusan terjadi, kira-kira apa yang terjadi? Ya kan? Stres sudah. Maka ini peringatan dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya, hadirin. Yang menarik ini pernyataan dari BMKG ini. Kalau kita melihat data sebelumnya, rata-rata gempa kita sebulan
kan 500 kali. Sebulan itu rata-rata 500 kali sebelumnya, Pak. Nah, ini baru setengah bulan sudah 726 kali. Artinya ada peningkatan signifikan gempa kita dari rata-rata setiap bulannya. Hadirin, kalau biasanya 500 kali sebulan, sekarang setengah bulan sudah 726 kali. Artinya peningkatannya luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya peningkatan intensitas ada di Pulau Jawa yang mencapai 11 kali dalam periode Januari ini. Dan satu kali yang destruktif ada di Banten. Hadirin, tentu kita mendoakan seluruh korban atas musibah ini, semoga Allah berkenan memaafkan jika mereka sudah meninggal dan berkenan memberikan kesabaran pada mereka yang tertimpa musibah ini. Dan kita juga berharap semoga Allah menghentikan musibah ini sehingga kita diselamatkan dari musibah gempa ini, musibah dunia maupun akhirat. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Ini yang perlu kita rumuskan nanti, hadirin. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berharta tapi masuk neraka. Hadirin, ketika satu negara tadi memiliki nikmat yang besar tapi kemudian ternyata bergeser menjadi banyak musibah di sana. Dalam skup kecil, seseorang yang memiliki harta itu bisa terjatuh, tidak menjadikan hartanya hartanya tidak menjadi sarana masuk surga, tapi justru masuk neraka. Kapan terjadi ini? Ketika tidak menginfakkan di jalan Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, lagi-lagi Pak, kalau saat ini terjadi banyak musibah, paceklik, kemudian banyak PHK di mana-mana, mungkin kita menghubungkannya dengan sebab karena banyak corona Pak, karena pandemi, banyak yang tutup gitu kan. Tapi coba dari sisi yang lain Pak melihatnya, jangan-jangan ini adalah bagian dari peringatan Allah kepada kita. Kenapa terjadi? Karena mungkin kita kurang menggunakan harta kita dengan sebaik-baiknya, belum menginfakkan di jalan Allah. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Hadirin rahimakumullah, hadis Nabi tentang orang-orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beritikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin, jenengan pernah pirsa berapa pahala itikaf di Masjid Nabawi? Salat di sana satu kali saja fadilahnya 1000 kali dibanding di masjid yang lain. Betul tidak? Betul. Kalau di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Kalau di Masjid Al-Aqsa 10.000 kali. Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau sholat sekali saja sudah 1000 kali bandingannya. Sekarang kalau jenengan di sana itikaf 1 jam saja, 1 jam bisa sholat berapa kali Bu? Halo? Itikaf 1 jam bisa sholat berapa kali kira-kira sholat sunnah? Anggaplah 5 kali ya. Sekali sholat 10 menit lah. Ya, melihat sholatnya gitu ya. Anggaplah sudah 5 kali sudah. 5 kali sholat 2 rakaat masing-masing, 5 kali misalkan kita sholat sunnah mutlak lah. Kalau 1 jam maka bisa mencapai 5 kali. Kalau dibanding dengan di luar berarti 5.000 kali, betul tidak? Itu 1 jam. Kalau sholat 1 hari
Halo? Ini pagi-pagi diajak hitung-hitungan Ustaz. Belum nyantol Ustaz. Kalau 1 jam 5 kali, kalau 24 jam berapa coba? 120 kali Pak. Berarti kalau sholat kalau itikaf satu hari mendapatkan fadilah 120.000 pahala. Sholat di luar Masjid Nabawi. Itu kalau sehari Bu. Kalau sebulan berapa Bu? Pokoknya banyak lah Ustaz pokoknya. Maka panjenengan sholat itikaf selama sebulan itu masih kalah pahalanya dengan menolong satu orang muslim atas kesusahannya Pak. Jenengan nolong saudara kita muslim yang kesulitan, jenengan tolong dia, fadilahnya jauh lebih hebat, lebih disukai oleh Rasulullah dibanding beritikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Hadirin rahmatullah. Maka kalau hari ini banyak orang kena musibah, banyak PHK di mana-mana, banyak terjadi orang, banyaklah musibah macamnya sekarang Pak nggih. Tingkat perceraian naik Pak sekarang ini Pak. Selama pandemi ini, konon kabarnya itu tingkat perceraian naik drastis, plus kelahiran juga naik Pak. Ya, saya tidak tahu kenapa itu ya. Mungkin gara-gara efek WFH gitu ya. Hadirin rahmatullah, yang jelas adalah fadilah luar biasa bagi orang yang menolong saudaranya. Nah, kami awali di sini. Mari kita ngerti bahwasanya ternyata negeri kita ini atau bahkan seluruh bumi ini sekarang pada kondisi yang kurang baik-baik saja. Mari kita merubah diri kita, semakin peduli dengan saudara kita yang lain. Hadirin rahmatullah, sekarang kita masuk ke masalah keberkahan. Maknanya berkah. Apa sih berkah itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Jadi karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi pokoknya harta itu kalau berkah itu ada manfaat lain Pak. Tidak hanya sekedar hasil dari uang itu saja, tapi ada manfaat lain. Itu berkah namanya Pak. Kalau 1.000 itu dibelanjakan hanya dapat barang 1.000 dibanding dengan mendapatkan barang 1.000 plus manfaat yang lain, itu berkah namanya Pak. Kalau hanya dapat 1.000-nya saja, kalau 5.000 dapat nasi bungkus lah misalkan. Kalau hanya dapat itu, jenengan belum pada tingkat keberkahan. Tapi kalau penjenengan belanjakan itu kemudian ada manfaat lain, misalkan belanjanya kepada penjual yang memang beliau sangat memerlukan, ada manfaat lain, ada keberkahan di sana. Ini konsep dari KBBI ini. Kemudian menurut bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-barakah, artinya nikmat. Jadi berkah itu adalah nikmat. Menurut istilah, berkah atau barokah artinya ziyadatul khair, yang bertambahnya kebaikan. Artinya berkah adalah bertambahnya kebaikan. Uang yang berkah, uang yang menambah kebaikan-kebaikan kita, bertambah kebaikannya. Tidak hanya sekedar menjadi nilai tukar saja, tapi ada tambahan kebaikan-kebaikan atasnya. Ini adalah keberkahan hadirin. Kemudian dalam syarah Sahih Muslim, karya Imam Nawawi disebutkan berkah memiliki 2 arti. Yang pertama tumbuh, berkembang atau bertambah. Yang kedua kebaikan yang berkesinambungan. Jadi tumbuh, berkembang, ini berkah Bu. Jadi kalau panjenengan punya harta, terus tumbuh terus, tambah kathah, ini berkah berarti. Kira-kira panjenengan ngerasakan harta berkah apa harta biasa-biasa Bu? Pasti berkah nih. Tambah banyak. Semua mimpi begitu pasti. Kepingin tambah banyak duitnya, tambah hebat, tambah banyak kan begitu pasti. Dan manfaatnya tidak hanya nilai tukar saja, tapi yang lainnya. Inilah keberkahan hadirin. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Nah, yang banyak dan melimpah. Mencakup buah berkah material dan spiritual. Para ulama menjelaskan Pak, keberkahan itu meliputi berkah material dan spiritual. Tambah duitnya, tambah tenang hatinya,
tambah duitnya, anaknya tambah soleh solihah, tambah duitnya, keluarganya tambah tenang. Pilih mana Bu misalkan? Uangnya banyak, keluarga tidak tenang, atau uangnya sedikit tapi keluarga tenang? Pilih mana? Pilih mana Pak? Uangnya banyak tapi keluarga nggak tenang, cekcok terus, atau uangnya nggak banyak tapi keluarganya tenang? Pilih mana Bu? Itu pilihan ketiga itu pasti. Kalau bisa uangnya banyak, keluarganya tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Betul begitu? Semoga Allah berikan kita semuanya itu. Amin. Seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak dan usia. Bahkan Pak, aspek keberkahan itu sampai kepada kesehatan Pak. Nanti di akhir penjelasan ini kami tunjukkan hasil riset tentang bagaimana pengaruh pengelola harta yang sesuai dengan ketentuan Allah itu berimbas kepada ketenangan, harta, kesehatan bahkan dan lainnya. Hadirin rahimakumullah, berkah adalah harapan. Inilah harapan setiap pemilik harta, di mana hartanya tidak akan habis, sekaligus menambah kebaikan dari waktu ke waktu. Ini Pak, harapan kita semua begini Pak. Kalau bisa itu kaya terus sampai mati, begitu kan? Tapi sekaligus kayanya menjadikan dia masuk surga. Jadi kalau dibuat pilihan, pilih mana misalkan kaya tapi masuk neraka atau miskin masuk surga? Pilihan ketiga lagi Pak. Kaya masuk surga. Luar biasa. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian maka harapan kita adalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Ini namanya profit, dalam perusahaan itu namanya continuous profitabilitas. Bagaimana keuntungan itu bisa terus begitu. Orang punya perusahaan itu mesti begitu mikirnya Pak. Untung terus, tidak ada rugi pokoknya. Bahkan kalau perlu sampai anak cucunya, kan begitu. Maka konsep Islam sudah memberikan Pak, kita bisa berkah Pak. Bayangkan hidup kita ini bisa tenang, bahagia, luar biasa, mati masuk surga. Wah, pasti itu harapan kita semuanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang masalahnya seperti apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu? Hadirin rahimakumullah, syarat mendapatkan keberkahan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tunjukkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka malah mendustakan ayat kami. Hadirin rahimakumullah, syarat pertama mendapat keberkahan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin pertanyaan begini, kadang orang punya harta tapi hartanya cepat habis, atau duitnya banyak tapi anak sakit-sakitan misalkan. Ya itulah gambaran enggak berkah. Maka dimulai dari mana? Yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, wujud beriman ini di antara wujud iman ini dulu Pak. Oke. Di antara wujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan penghasilan yakni menyadari bahwa rezeki apapun
yang kita peroleh merupakan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata hasil jerih payah dan kepandaiannya. Hadirin, kalau kita mendapatkan harta banyak, maka hati-hati. Kalau dalam diri kita muncul perasaan bahwasanya saya mendapatkan ini karena hebatnya saya, karena bisnis saya yang hebat, karena saya piawai memainkan bisnis, maka ini kesalahan, Pak. Ketika mendapat harta, semestinya kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini dari Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan bisnis yang besar, bisnis yang kecil saja, urusan kecil saja butuh pertolongan Allah Ta'ala. Saya kasih gambaran. Panjenengan kalau lihat yang usaha yang paling kecil apa nih, yang kira-kira yang di sekitar kita, jualan cilok lah sudah ya, jualan cilok itu kan bisnis kecil, Pak ya. Oke, sekarang jualan cilok saja, Pak, itu kalau tidak mendapat pertolongan Allah tidak bisa terjual loh, Pak. Mana buktinya? Begini, Pak, orang jualan cilok saja, maaf ini para penjual cilok, ini bukan apa-apa, ini sebagai contoh saja gitu ya, nggak meremehkan bisnisnya. Loh, orang jualan gorengan tuh jangan dikira jualan kecil ya, Bu. Ada di Surabaya itu jualan gorengan, itu omsetnya, Pak, itu konon 36 miliar Pak setahun, Pak. Gorengan, Pak. Tahu nyenengan mana? Itu, Pak, yang tulisannya MCD itu, Pak, itu. Itu kan gorengan toh, Pak. Iya kan? Gorengan kentang, gorengan apa itu, Pak kan? Hadirin rahimakumullah. Nah, contoh tadi kecil misalkan orang jualan cilok. Loh, orang jualan cilok itu tidak bisa laku, tidak bisa transaksi, setidaknya kalau tidak ada 4 hal yang pas. Tidak ada 4 hal yang pas. Ayo, orang jualan cilok nih, sebagai contoh gampang kita. Harus ada 4 yang pas. Pertama, pas dia jualan. Kedua, pas ada barangnya. Pas ada yang beli, pas ada duitnya. Betul, Badan? Pas dia jualan, terus pas ada uangnya, pas ada barangnya, pas ada yang beli, pas ada uangnya. Ini tidak ada salah satu saja, nggak jadi jualan, nggak jadi beli, nggak jadi apa? Transaksi. Pas dia jualan, pas ada barangnya, pas ada yang beli, nggak bawa duit, jadi nggak beli, Bu. Nggak jadi, ya kan? Atau pas ada yang beli, bawa duit, sudah siap beli, dia pas nggak jualan, Bu. Artinya untuk konsep rizki, ternyata peran Allah lebih gede daripada usaha kita. Usaha kita ini hanya sekedar saja, Pak, tapi yang lain lebih gede dari Allah Ta'ala. Hadirin rahmatullah. Ini adalah merupakan satu kesadaran yang harus dipupuk dalam diri kita, bahwasanya rizki ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita berharap rizki kita, bahkan negeri kita menjadi negeri yang penuh berkah, dimulai dari sini, Pak. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini, hadza min fadli Rabbi, ini dari Allah. Yang jadi dokter bukan dia yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kami ini praktisi terapis ruqyah. Loh, kok bisa orang yang asalnya lumpuh jadi sembuh lagi, gimana Ustaz? Itu dari Allah, saya bilang gitu. Loh, saya nggak ngapain-ngapain, saya hanya membacakan ayat Allah. Itu pun karena Allah menguatkan saya bisa baca Quran. Bahkan ada pasien yang jauh, ada di mana? Luar kota, di Banten, Pak. Pernah telepon, Ustaz bisa datang ke tempat kami, Ustaz. Di mana ya, Bu? Beliau lumpuh. Di mana? Ternyata daerah Banten, Pak. Bu, Pak, Bu, mohon maaf, kami di Jawa Timur, Bu. Loh,
saya pikir tadi Jakarta Ustaz, dibaca profil saya ternyata keliru, Mojokerto bukan Jakarta. Ibu sakit apa? Tadi itu dia ngeluh, jelaskan itu. Sudah begini aja ibu saya kasih rekaman aja, rekaman ruqyah, dengarkan saja sudah, dengarkan rekaman itu. Ini apa sih yang dengarkan ini? Ayat Al-Quran, bukan yang lain. Kalaupun ada doa ma'thur dari Rasulullah Muhammad SAW, sudah silakan panjenengan dengarkan saja. Didengarkan berapa kali Ustaz? Sudah sebanyak-banyaknya, sekurang-kurangnya 11 kali. Kenapa? Karena diulang-ulang itu lebih baik. Baca Quran itu semakin banyak mendengarkan, pahala semakin banyak. Sudah, dengarannya sudah. Nggih Ustaz, sudah. Jarak 2 pekan, telepon dia. Nyampaikan, Ustaz, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Maka konsep ini kita fahami. Yang berbisnis, lo itu kalau nggak Allah ngepaskan nggak jadi bisnis loh. Yang jadi guru kalau Allah nggak bikin muridnya pinter, nggak jadi pinter loh. Saya juga jadi dosen Pak. Saya ngajar itu murid-murid saya selama pandemi kemarin, semester kemarin saya mendapatkan 8 kelas Pak, amanah 8 kelas. Tapi karena pandemi nggak ketemu sama sekali. Lewatnya lewat online. Saya serahkan pada Allah, ya Allah, berikan mereka ini, para ananda, mahasiswa-mahasiswa kami ini, berikan kepandian ya Allah, berikan kefahaman ilmu ya Allah. Kasihan mereka kalau nggak dapat apa-apa. Saya berikan semampu saja. Alhamdulillah, ada yang ngasih kabar, Ustadz, saya mendapatkan ini lulus ke Turki. Alhamdulillah, dia dapat beasiswa tambahan untuk apa istilahnya itu, ke Turki. Saya hanya bisa bersyukur, alhamdulillah. Tentu bukan karena saya, bukan. Saya ngajari dia 3 semester ini, itu kondisi online terus, nggak ketemu saya. Alhamdulillah. Balik lagi, wujud beriman tadi ini. Hadirin, hati-hati dengan seperti yang Allah sampaikan pada hukuman untuk Qarun ini, Pak. Allah menjelaskan, Allah pernah menghukum Qarun ini. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, Allah pernah menghukum Qarun, orang yang kaya raya, dihukum Pak, ditenggelamkan di bumi Pak. Jadi Qarun ini orang potet, orang yang kaya-kaya, orang yang kaya. Saking kayanya Qarun, itu di beberapa makalah dijelaskan, kunci gudangnya itu yang bawa adalah keledai. Kuncinya saja Bu, itu yang bawa, saking banyaknya yang bawa itu keledai. Jadi kalau panjenengan kira-kira miripnya itu ya, mungkin karena saking kayanya, kartu ATM-nya itu yang bawa itu truk. Saking banyaknya ini. Jadi ini saking kayanya. Tapi kemudian Allah adab dia karena kekufurannya. Nah, ternyata salah satu masalahnya di sini, Pak. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan ini gara-gara aku, ini karena aku pinter. Hati-hati, kalau sudah pada titik itu jatuh, Pak, keberkahan nggak akan dapat itu, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Yang berbisnis, yang jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, ayo kembalikan agar keberkahan ini dapat. Dengan cara apa? Mulai dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Wala anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Akan dibuka keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka wujud beriman yang kedua adalah menyebut asma Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menggunakan nikmatnya. Kalau tadi mengakui nikmat dari Allah, yang kedua adalah ketika menggunakan nikmat sebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus, Pak. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW makan bersama 6 sahabat. 6 sahabat, Pak, makan bersama. Kemudian datang seorang Arab Badui menyantapnya, menghabiskan makanan ini hanya 2 kali suapan, Pak. Kebayang nggak, Pak? Kebayang ya?
Kayak apa ini ya? Jadi langsung hop. La haula wala quwata illa billah. Kok bisa begitu? Itulah kenyataannya dalam hadis ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah, seandainya ia menyebut nama Allah dengan mengucap bismillah, niscaya makanan itu akan mencukupinya. Hadirin, dalam hadis ini tersirat bahwasannya ketika kita ingin keberkahan harta kita, mendapatkan keberkahan atas harta kita, maka jangan lupa baca bismillah. Itu minimal. Jadi mungkin tambahi doa sebelum makan. Itu sehingga makan ini berkah, Pak. Tidak hanya ganjal perut, tapi dia akan menambah kesehatan kita, menambah kekuatan kita. Ada satu hadis, Pak. Ketika seseorang itu lupa menyebut asma Allah dalam satu aktivitas, maka aktivitas itu tidak akan menambah kebaikan, hanya menjadi tirotun, istilahnya tirotun. Jadi tirotun itu sesuatu yang malah menjadi beban buat dia. Jangan dahar, lupa bismillah, itu makanan jadi penyakit malah. Makan, minum, lupa bismillah, malah jadi penyakit. Karena hilang keberkahannya, hilang manfaatnya untuk kita. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Makanya hadirin rahimakumullah, ayo, ternyata dalam upaya menggapai keberkahan, sebut asma Allah Ta'ala. Ini masih dalam kaitan wujud beriman. Yang kedua, amal soleh, hadirin. Ini masih ada waktu saya? Masih? Atau sudah habis? Masih ada ya? Oh, masih ada 7 menit. Baik. Kita perlu tanya jawab betul nih biasanya. Tidak pakai? Tidak usah ya? Waktunya nggak ada ya? Jadi tanya jawabnya lewat WA aja nanti berarti. Amal soleh. Hadirin, untuk mendapat keberkahan ternyata ada syarat kedua, amal soleh. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 66. Yakni sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran ya, dalam ayat ini yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Untuk mendapat keberkahan, syarat kedua adalah mari kita berusaha memenuhi perintah-perintah Allah. Beriman kepada Allah, tadi wujudnya tadi. Yang kedua adalah memenuhi hukum-hukum Allah. Hadirin rahimakumullah, maka semakin kita taat kepada Allah, ada pasti Pak efeknya dan keberkahan itu, Pak. Pasti ada efeknya. Jangan dikira orang nggak taat itu akan baik-baik saja. Tidak. Justru orang nggak taat, dia menjauh dari Allah, menjauh dari hukum-hukum Allah, dia semakin jauh dari rahmat. Hadirin rahimakumullah. Nah, ada konsep menjaga keberkahan harta dengan berzakat, Pak. Mungkin ini saya percepat saja. Ini dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kalau berharta, apa perintah yang pertama? Yaitu membelanjakan harta di jalan Allah tadi kan. Yang utama adalah zakat yang wajib. Kalau kita sedekah, itu ada sedekah wajib, yaitu zakat, az-zakah. Hadirin, di dalam bukunya Profesor Qaradawi menyatakan zakat itu akan memberikan hikmah kepada pelakunya. Itu banyak, Pak. Ada 8-9 hikmah. Yang ke-9 adalah mengembangkan harta. Jadi kalau ingin harta berkembang, berzakatlah. Ingin harta semakin banyak, berzakatlah. Ada konsep namanya konsep tazakka. Gambarnya seperti gini, Pak. Ini yang mengungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan seperti sebuah pohon. Pohon itu kalau ada kena ulat, Pak, kena ulat. Itu yang benar, yang bagian yang kena ulat ini dipotong atau dibiarkan saja? Tentu harus dipotong, betul ya? Yang sudah pengalaman punya mangga diserang ulat, dipotong, Pak, yang kena itu tadi itu. Atau jeruk yang kena penyakit, potong. Kalau enggak, dia menyebar. Beliau menggambarkan seperti itu, Pak. Harta ini ada yang merupakan hak orang lain. Haknya fakir miskin, haknya sabilillah. Potong, Pak, itu.
Kalau tidak, maka semua harta akan rusak. Maka dengan berzakat dia akan tumbuh, Pak, karena sehat hartanya, tumbuh dan tumbuh. Allah pasti ganti, Pak. Di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlifuh, akan diganti pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gantinya berlipat, Pak. Diberikan ganti yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, barang siapa wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, satu kali diganti 10 kali. Dalam Al-Baqarah, satu dibalas 700 kali. Dan yang menikmati bukan orang lain, kita. Maka saya pesankan, saya nasihatkan untuk semua panjenengan semua yang Allah berikan amanah berupa harta, zakati. Kenapa? Karena ternyata ada hikmah yang luar biasa di sana. Hadirin, ini mungkin terakhir, kita pernah melakukan survei yang waktu itu adalah gambaran yang kita survei adalah sekian, Pak. Seorang muzaki, kelompok muzaki, orang berzakat yang jumlahnya lamanya, periodisasinya dia sudah lebih dari setahun rata-rata. Jadi lama berdonasi sudah lebih dari 1 tahun, dan zakat yang paling banyak, dan mereka sudah bisa menghitung zakat dengan benar. Apa yang terjadi, Pak? Ini yang dirasakan, Pak. Lihat Bapak sekalian, ketenangan hati itu 73,1%. Ternyata ketika keberkahan itu muncul, ketenangan batin, tenang hati. Tambah lagi pekerjaan mudah. Nah, tadi kan sudah kita bahas konsepnya bahwasanya berkah adalah semakin tumbuh. Maka kalau dalam konsep pekerjaan, mudah dilaksanakan pekerjaan itu, sehingga dia mudah menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan bisnisnya mudah terselesaikan kalau ada problem. Ternyata inilah keberkahan. Rizki di tempat kerja meningkat, ada tambahan di tempat yang lain bahkan, Pak. Jadi ketika berzakat, Allah menambah rizki, tidak hanya di tempat yang sama, tapi muncul dari tempat yang lainnya. Kemudian tambah lagi, keluarga lebih harmonis, suasana lebih nyaman, dan jarang sakit. Ini yang sedang kami teliti lebih lanjut. Mohon doanya. Saya sedang menyelesaikan penelitian tentang hubungan zakat atau sedekah dengan penyembuhan penyakit, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya, diberikan kita semakin semangat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya, iman dan laksanakan hukum-hukum Allah dengan sebaiknya. Itu adalah kunci keberkahan hidup kita. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin para jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini bersama Ustaz Edi. Semoga dengan kajian itu kita semuanya bisa menerapkan kehidupan kita, dan kita mendapatkan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, juga pekerjaan kita dan lingkungan kita. Amin. Kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa menghadiri kajian-kajian yang ada di Al-Hidayah setiap Ahad subuh. Dan kami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi